Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping akuntabilitas. Akuntabilitas di sini akan dijelaskan 4 hal. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Dan yang keempat, menjadi PNS yang akuntabel. Di sini di konsep akuntabilitas ada 4 hal yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah definisi akuntabilitas, yang kedua aspek-aspek akuntabilitas, yang ketiga pentingnya akuntabilitas, dan yang keempat tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, definisi akuntabilitas secara singkat yaitu akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Kemudian aspek-aspek akuntabilitas di sini ada hubungan, berorientasi pada hasil, membutuhkan adanya laporan, memerlukan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Kemudian pentingnya akuntabilitas. Pentingnya akuntabilitas bisa kita lihat dari adanya 3 fungsi akuntabilitas, yaitu yang pertama peran demokratis untuk menyediakan kontrol, yang kedua peran konstitusional untuk mencegah korupsi, dan yang ketiga peran belajar untuk efisiensi dan efektivitas. Kemudian yang keempat dijelaskan tingkatan akuntabilitas. Di sini ada 5 tingkatan akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas personal, yang kedua akuntabilitas individu, yang ketiga akuntabilitas kelompok, yang keempat akuntabilitas organisasi, dan yang kelima akuntabilitas stakeholder. Selanjutnya, pada mekanisme akuntabilitas ada 2 hal yang dijelaskan, yaitu dimensi akuntabilitas dan menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Dimensi akuntabilitas sendiri ada 4 hal, yaitu yang pertama akuntabilitas kejujuran dan hukum, yang kedua akuntabilitas proses, yang ketiga akuntabilitas program, dan yang keempat akuntabilitas kebijakan. Kemudian untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel diperlukan nilai-nilai akuntabilitas, yaitu ada 9 nilai. Yang pertama adalah kepemimpinan, yang kedua integritas, yang ketiga transparansi, yang keempat responsibilitas, yang kelima keadilan, yang keenam kepercayaan, yang ketujuh keseimbangan, yang kedelapan kejelasan, dan yang kesembilan konsistensi. Kemudian yang akuntabilitas dalam konteks. Di sini akuntabilitas dalam konteks ada 6 hal, yaitu dalam konteks yang pertama transparansi dan akses informasi, yang kedua praktek kecurangan dan perilaku korup, yang ketiga penggunaan sumber daya milik negara, yang keempat penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, yang kelima konflik kepentingan, dan yang keenam pengambilan keputusan yang akuntabel. Kemudian yang keempat dijelaskan menjadi PNS yang akuntabel. Maksudnya adalah PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hal menjadi PNS yang akuntabel ada 6 hal yang perlu diperhatikan yang akan dibahas, yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama apa yang diharapkan dari seorang PNS, yang kedua perilaku yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, yang ketiga menghindari perilaku yang curang dan koruptif, yang keempat perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara, yang kelima perilaku yang berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah, dan yang keenam perilaku yang berkaitan dengan konflik kepentingan. Bu, ini tolong dikerjakan Bu. Oh, ini Pak. Boleh Pak? Bu, makasih Bu. Maaf ya Pak. Nggak usah Pak. Kasih. Gimana Pak? Oh iya Pris, nanti ini kerjakan bagi 2 saya sama Nasrul.
Iya Pak. Iya Pak. Oke, terima kasih. Rizkila, Iya Pak. tolong buatkan rekap biaya SPT. Oh, baik Pak. Baik, Pak. Saya tunggu 2 jam lagi ya. Oh, siap Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Rekamnya udah selesai Bu Rizkila? Oh, sudah Pak.